Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Baik anak-anak semuanya, kaifa halukum? Semoga semuanya senantiasa selalu dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita pada mata pelajaran matematika. Ya. Pada pertemuan sebelumnya atau 2 pekan sebelumnya kita sudah belajar tentang garis bilangan. Ya, kemudian kita sudah belajar juga menentukan bilangan pada garis bilangan. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu mengenal bilangan loncat. Ya, mengenal bilangan loncat. Apa itu bilangan loncat? Bilangan loncat adalah sama seperti sebelumnya. Kita tetap berada pada garis bilangan, namun yang membedakan antara bilangan loncat dengan bilangan yang biasanya adalah angka yang ada yaitu tidak berurutan 1, 2, 3, 4 atau seterusnya seperti itu. Akan tapi dia loncat, entah itu loncat 2 ataupun loncat 3 ataupun loncat 4. Nah, itu namanya bilangan loncat, ya. Kemudian nanti bilangan-bilangan tersebut yang loncat ini akan membentuk sebuah barisan bilangan. Nah, itu adalah pola bilangan tersebut, ya. Nah, kita mulai dari contoh berikut. Perhatikan garis berikut, ya. Di sini ada sebuah garis bilangan, kemudian ada angka ya seperti biasa 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 12. Namun di sini angka 0, kemudian 3, 6, 9 dan 12 dicetak lebih tebal. Nah, maksudnya adalah 1 dan 2 di sini tidak dianggap, dan 4 dan 5 juga tidak dianggap. Harusnya tidak ditulis, ya. Ini karena contoh pertama, ya. Kita ditulis dulu supaya memudahkan bahwasannya angka tersebut ada namun tidak ditulis, karena di sini garis bilangannya adalah bilangan loncat, ya. 0, kemudian 3. Nah, di sini ada gambar seperti bentuk setengah lingkaran, ya. Ini namanya loncat, dan di sini bilangannya tambah 3, ya. Di sini bilangannya adalah loncat sebanyak 3. Pertama 0, kemudian 1, 2, 3. Nah, dari 0 loncat 3 menjadi 3. Dari 3 loncat 3 menjadi 6. Ya, 3 ditambah 3 6. Kemudian dari 6 loncat 3 menjadi 9. Dari 9 loncat 3 menjadi 12, ya. Ditunjukkan dengan garis-garis seperti ini supaya memudahkan kita memahami bahwasannya bilangan tersebut adalah bilangan loncat, ya. Garis bilangan di atas menunjukkan penambahan berulang yang ditunjukkan dengan loncatan dengan pola membilang loncat ke kanan 3-3. Berarti polanya adalah loncat ke kanan sebanyak 3-3. 3 kali, ya, bukan 33. 3-3. Ya, kemudian membentuk garis bilangan. Nah, barisan bilangan yang terbentuk adalah 0, 3, 6, 9, 12. Nah, setiap bilangan pada garis bilangan disebut suku barisan. Setiap angka-angka ini 0, 3, 6, 9 dan 12 ini disebut suku barisan. Nah, di sini supaya kita memudahkan apabila ada pertanyaan suku keberapa, berapa angka dari suku kelima, berapa angka dari suku keenam, berapa nilai dari suku ketujuh dari baris bilangan tersebut. Nah, di sini kita menyebutnya dengan suku barisan. Nah, di sini 0 disebut suku ke-1, kemudian 3 disebut suku kedua, kemudian 6 disebut suku ketiga,
9 disebut suku keempat, 12 disebut suku kelima. Nah, lebih mudah lagi, kita hilangkan tabelnya, membentuk seperti ini. Nilai suku ke-1, 0. Nilai suku kedua, 3. Nilai suku ketiga, 6. Nah, seperti itu ya, lebih mudahnya. Supaya kita mengetahui nilai dari suku-suku tertentu. Nah, langsung saja kita memasuki contoh soal. Tentukan pola bilangan dan barisan yang terbentuk pada garis bilangan di bawah ini. Dan berapakah nilai suku kelima? Nah, pertama kita harus tahu pertanyaan dulu ya. Yang pertama, tentukan pola bilangan dan barisan yang terbentuk. Nah, ini kita tentukan dulu polanya, loncat ke arah mana dan menambah berapa ya. Nah, mudah lagi kita tulis di papan tulis seperti ini ya. Di sini kita memiliki angka 2, 4, 6, 8, 10, dan 12 ya. Di sini angka pertama dari baris bilangan tersebut adalah 2 ya. Yang angka pertamanya atau nilai suku pertama sama dengan 2 ya. Kita mengetahui nilai suku pertamanya adalah 2. Ini dia. Kemudian kita tentukan ini berjalan ke arah mana angkanya semakin besar. Nah, ini berjalan ke arah kanan ya. Berjalan ke arah kanan seperti ini. Nah, bertambah berapa angkanya? Nah, kita lihat di sini. 2 menuju 4 menambah berapa sih? Nah, harusnya di sini ada angka 3. 2, 3, 4. Berarti dia menambah 2. Nah, kita tulis plus 2 atau tambah 2. Begitu pula 4, 5, 6. Dia nambah 2. 6, 7, 8. Nambah 2. Sama dengan seterusnya. Seperti itu ya. Nah, berarti kita sudah tahu dia loncat kanan 2, 2. Ya, dia loncat ke arah kanan 2, 2. Itu adalah pola bilangan yang terbentuk. Kemudian kita lihat tadi pertanyaannya. Berapakah nilai suku kelima? Nah, kita hitung. Yang suku pertama kita udah tahu ya 2 ya. Kita hitung nih. Yang ini adalah suku pertama. Suku kedua. Suku ketiga. Suku keempat. Suku kelima. Nah, ini adalah suku kelima. Berarti suku kelima adalah angka 10. Nah, seperti itu. Mudah insya Allah ya. Suku kelima adalah 10. Ya, sebentar ya, kita hapus dulu. Nah, coba kita perhatikan kembali ke arah buku kita. Nah, jawabannya di sini barisan bilangannya dimulai dari 2. Nah, seperti yang sudah kita katakan tadi ya, angka yang pertama adalah dimulai dari 2. Kemudian pola garis bilangan adalah loncat ke kanan 2, 2. Benar ya? Setelah kita telaah tadi, 2 ke 4 itu bertambah 2, 4 ke 6 itu bertambah 2, 6 ke 8 bertambah 2. Kemudian barisan yang terbentuk adalah 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Ini adalah barisan yang terbentuk. Kemudian nilai suku kelima adalah 10. Seperti yang sudah kita hitung tadi ya. Nilai suku kelima adalah 10. Nah, begitu juga dengan contoh soal nomor 2. Sama, udah seperti tadi. Ya, bedanya ini 3, 8. Oke, kita tulis lagi ya. 3, 8, 13.
3, 8, 13, 18, 23, 28. Nah, kita harus mengetahui suku pertamanya. Suku pertama dari baris bilangan di sini adalah 3 ya. Inilah suku pertama. Kemudian barisan bilangan yang terbentuk itu ke arah mana dan polanya seperti apa. Nah, kita lihat dulu ya. 3 ke arah 8 ya. Berarti ke kanan ya, semakin besar ke arah kanan. Sama seperti tadi. Nah, kita lihat 3 ke 8 ini bertambah berapa? Ya, kita hitung ya. Dari 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti bertambah 5. Nah, seperti itu ya. Bertambah 5. Coba kita hitung lagi 8 ke 13. Kita mulai dari 8. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Sama juga bertambah 5. Nah, berarti yang lain juga sama bertambah 5 ya di contoh soal ini. 3 ke 8 tambah 5, tambah 5 ke 13 tambah 5, kemudian ke 18 tambah 5. Ya, seperti itu ya. Nah, berarti ini adalah polanya loncat ke kanan 5, 5. Ya, kita tulis ya. Loncat kanan 5, 5. Nah, seperti itu ya. Mudah ya. Kemudian kalau ada pertanyaan berapakah nilai dari suku ke-6? Maka kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini adalah suku ke-6, maka nilainya adalah 28 ya. Mudah insya Allah seperti ini ya. Apabila kita mengerti baris bilangan dan kita pahami dulu satu persatu soalnya, baru kita kerjakan. Kita pahami dulu pertanyaannya, perintahnya apa. Oleh karena itu kita akan mudah dalam mengerjakan soal-soal latihannya ya. Kemudian sekarang Ustadz mau silahkan dikerjakan latihan 3 dan latihan 4. Nah, kerjakan latihan 3 dan latihan 4 di buku tulis ya. Langsung jawabannya saja di buku tulis ya. Tapi kalau garis bilangan ini alangkah baiknya ditulis garis bilangannya supaya kita mudah dalam mengerjakannya ya. Kemudian ditulis jawabannya saja di buku tulis ya. Langkah baiknya ini ditulis lagi supaya mudah mengerjakannya ya. Kemudian latihan 4 ini buatlah garis bilangan dengan pola berikut. Nah, di sini hanya ada kalimat saja, tidak ada gambar-gambar seperti ini lagi, tapi hanya ada kalimat. Contohnya membilang loncat ke kanan 66 dari 0. Oke. Karena ini belum ada contohnya, kita contohin usah contohin dulu ya. Kita hapus dulu yang ini. Tapi Ustadz akan bedakan ya pertanyaannya dengan yang ada di buku. Ini hanya contoh pengerjaan saja. Nah, contoh pertama nih, membilang loncat ke kanan 66 dari 0. Coba Ustadz mau contoh soalnya membilang loncat ke kanan 22 dimulai dari 27 ya. Kita buat garisnya dulu. Gak usah panjang-panjang. Buat saja berapa? 5 atau 6. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Membilang loncat ke kanan sebanyak 2 dimulai dari 27. Berarti kalau 27 bertambah 2 adalah 29 ya. 27, 28, 29. Kemudian loncat lagi 2 menjadi 31. Kemudian loncat lagi 2 menjadi 33. Kemudian yang terakhir loncat lagi 2 menjadi 35. Seperti itu ya. Mudah insya Allah. Itu adalah contoh untuk mengerjakan latihan keempat ya. Membuat
baris bilangan seperti ini ya. Buat garis bilangannya di buku tulis mengerjakannya ya. Itu adalah cara mengerjakan latihan keempat. Barakallahu fikum, silahkan dikerjakan, dan waktu pengerjaannya nanti Ustadz share di grup ya, sampai jam berapa. Barakallahu fikum. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam atau ketika Ustadz mengajarkan materi ini ya. Apabila ada pertanyaan silahkan ditanyakan ke grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.